ini. Berfadhil mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Dalam melayani bahasa hidup, maka untuk kita mencapai suatu target dan ada dengan kita mendapatkan kejayaan yang abadi, atau untuk kita sampai kepada makna yang kita inginkan, dan dengan kita akan meraih kebahagiaan yang tidak ada kesudahannya, kebahagiaan bersama ma'iyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, dan juga abadi di dalam rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa'ala, itu tidak akan muncul kecuali kalau pada saat dengan kita telah mendapatkan kebebasan daripada dunia dan juga daripada belenggu yang membelenggu kehidupan kita di masa-masa yang telah lalu. Sebab bagaimana dengan kita boleh maju ke depan, katakan saja dengan kita dengan sebuah kereta atau dengan sebuah motor, untuk kita menuju ke depan, sedangkan dengan kereta atau juga motor dan badan kita itu terbebani dengan tali dan ikatan yang mengikat, kita tidak boleh jalan. Tak tahu dengan bahasa kita di sini, kalau pada saat tayar kereta berjalan di atas lumpur, dia hanya berpusing saja, tapi tidak berjalan. Atau saat ketika dengan kita nak memandu kereta tersebut, tapi dengan kereta kita terkait dengan tali yang kuat di sebuah pohon, sehingga dengan kereta itu tidak akan berjalan. Begitulah makna daripada lantunan kata-kata Ya Rabbi bil Mustafa badal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah yang Rafiqin, dengan kemuliaan, keagungan, kesucian, kehebatan, ibadah, ubudiyah, taqwa, muraqabah, kesempurnaan Nabi dan Rasul, badal maqasidana, sampaikanlah kami kepada target dan matlamat kami masing-masing. Bukan setakat itu saja. Ya Rabbi bil Mustafa badal maqasidana, bukan tersekat sampai di situ. Di mana dengan kita tidak akan sampai kepada makam atau juga dengan target yang kita inginkan, kecuali kalau kita sudah mendapatkan kampunan dosa, waghfir lana ma madha, ampunkanlah yang telah berlalu daripada dosa-dosa kesalahan kami. Sebab ini pembelenggu, penghalang. Jadi apa-apa saja yang kita inginkan, apa-apa saja yang kita harapkan, atau juga dengan target apa saja kita targetkan, tidak akan mungkin secara mulus dan nyaman, tidak ada gangguan yang mengganggu untuk kita mencapai satu target, kecuali kalau sudah tidak ada halangan dan rintangan. Maka halangan dan rintangan yang membelenggu seseorang itu adalah dosa, kemaksiatan, kemungkaran, nafsu, syahwat, godaan, cabaran, problem, musibah, bala, malapetaka. Kalau kita tidak luput dan tidak terlepas daripada segala gangguan tadi itu, maka dengan perjalanan hidup kita di dunia akan terhambat. Semacam pula juga dengan gangguan daripada maksiat dan kemungkaran, perjalanan bahtera untuk kita menuju akhirat itu pun tidak akan sampai dan tidak akan tercapai. Jadi itulah yang diulang alik oleh kawan-kawan kita tadi, dan itulah yang diinginkan dan yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Busiri, yang dengan kita tidak juga dengan kita hanya semata-mata melihat ke depan dengan melupakan dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu, tapi kita bersandar al-birru la yabla wad-dambu la yunsa wad-dayanu la yamut kama tadinu tudan
Jadi kita jangan ada rasa segan-segan untuk berbuat kebajikan. Jangan ada rasa segan, jangan ada rasa bosan, jangan ada rasa risau, jangan ada rasa takut, jangan sampai kedekut. Kenapa? Sebab kebaikan yang pun mungkin di tengah malam, Allahu Akbar, tidak betul takbirnya. Takbir yang betul, Allahu Akbar. Datang setan. Kata setan itu apa? Buat sembahyang tengah malam. Siapa yang menilai? Bukan Allah tahu, iyalah Allah tahu. Tapi tak ada jabatan. Kita tidak akan penghormatan, tidak akan mendapatkan penghormatan, tidak akan mendapatkan penghargaan, tidak akan mendapatkan pendapat daripada makhluk. Awak syok, tenang, bahagia, seronok. Kalau seketika mendapatkan sanjungan dan pujian daripada orang ramai. Tuan Haji, tahajudnya, khatam Qur'annya, dahi hitamnya, ada kena tar semalam, bukan kena tempo, bukan kena tahajud. Zikirnya, tasbihnya, ibadahnya, syok kita kalau seandainya ada dengan seseorang yang mengetahui tentang ubudiyah kita di waktu malam. Makanya kan kalau pada saat dengan kita menyedekahkan duit sekupang, 2 kupang, RM1, RM2, RM1.000, RM2.000, kalau seandainya tak masuk dalam media massa, tak masuk dalam paper, dalam apa, tak lalu masalah. Tapi orang-orang yang berdermakan banyak, 1 juta, 2 juta, itu kalau tak masuk dalam Facebook, kalau tidak tersebar dalam media massa, rasa-rasa rugi sungguh. Nah, jadi kata setan, Tuan Haji, tidak sajalah. Tak ada yang tengok, tak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengesan. Orang ramai pun juga lagi sedang tidurnya ya. Maka kalau kita tumpang dengan godaan setan semacam itu, akhirnya kita pun Bismillahumma ahya wa amur lagi untuk kedua. Tidak lagi, kenapa? Masih ada 13 batu yang harus kita tumpuk perjalanan kita untuk menuju subuh. Tidak lagi. Kenapa? Karena yang memotivasi, yang memberikan semangat dan juga yang memberikan kegairahan kepada kita tadi itulah sanjungan, pujian dan perhatian daripada orang ramai, bukan tatapan dan pandangan daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau macam tu ada orang semangat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih-lebih lagi kalau tengah hari ini ada nasi mandi, Allah. Lauknya ada udang, ada daging, ada kambing. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat ikan, la ilaha illallah, buyati, la ilaha illallah. Semangat, kena ada hamuan. Coba kalau pada saat yang tengok tak ada, yang sanjung tak ada, yang puji tak ada, pergi masjid sampai ke sholat, sampai ke masjid, tak ada salah pun yang datang awal sebelum kita. Yang datang awal adalah kita. Ya Allah, coba buktikan secara jujur saja. Kalau pada waktu kita sembahyang di rumah sendirian bagaimana? Masa kita sembahyang di rumah sendirian, kita ambil kain, Masya Allah, tabarakallah, saya nak berpakaian secara ringan, aman macam ni. Nah, daripada pakai jubah susah, pakai jubah dan juga susah, tapi berat, panas lagi. Jadi, yang di rumah pakai baju dalam tanpa sport, pakai, pakai singlet, bukan, Allah, tumak ninahnya pun. Tapi kalau sembahyang di depan calon pak mertua, sholli fardhu di 4 rakaat. Dulu tak pernah salat berjemaah. Sholli fardhu 4 rakaat mustaqbilal qiblati mahmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tepat. Kemaskan rapi sungguh. Kenapa? Pak mertua ada di belakang. Kalau tak nanti besok pada masa nak melamar tidak akan mendapatkan sambutan, tidak akan mendapatkan perhatian, mungkin ditolak mentah-mentah. Sebab Pak mertua nakkan seorang menantu
ahli ibadah, ahli takwa, ahli zikir. Nah pula ahli zikir kita perhatikan Pak Mertua kita senang ke sana kemari bawa tasbih. Pinjam tasbih, pinjam tasbih. Bawa ada tasbih, ada. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Dulu bukan kaki tasbih, dulu kaki handphone. Kesana kemari handphone, sekarang buang handphone, ikut seperti Pak Mertua juga. Allah Akbar, Subhanallah. Kata Pak Mertua, wah awak laju sungguh pikirnya. Adalah Pak Mertua kan kita zikir mata, hati, telinga, hidung, mulut, semuanya berzikir. Makanya menariknya pun sekali banyak. Allah. Pak sungguh, kan senang saja kalau anak tipu orang tuh Tuhan aja senang sungguh. Tapi ingat, Allah tak tengok tasbihnya, Allah tak tengok sampinnya, Allah tak tengok pakaiannya, Allah tidak tengok penampilannya. Ya Allah tengok, innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kan boleh saja dengan kita tampil seperti Sultanul Aulia, jalan pinggir haram syubhat. Ada perempuan, astagfirullahalazim. Jadi tak tengok ke sana. Jadi sepanjang ngadap ke sini saja ceramah, masyaallah tabaraka. Bapak ada muslimah di situ, syubhat tuh syubhat semuanya, jaga hati, jaga perasaan. Nah, kan senang saja kalau kita nak berpura-pura. Apalah artinya mata yang kita tundukkan, tapi hati kita dengan nafsu memandang kejelitaan dan kecantikan daripada seorang perempuan. Kembali, jadi mudah-mudahan ini kuliah zuhur ini pertama panas, kemudian kedua haus, yang ketiga lapar lagi. Mana ada orang buat pengajian tengah hari macam ini? Tak pengajian lepas maghrib kah, lepas isya kah, takkan buat pengajian lepas zuhur. Cari saja di Kedah ada pengajian, kecuali kalau di pondok-pondok pesantren itu memang wajar, itu sudah kebiasaan mereka. Tapi kalau di masjid, di surau, di taman, mana ada orang buat pengajian atau perhimpunan? Selalunya perhimpunan pukul 10 malam. Pada pengajian pukul 2 tengah hari, 2-3 pondok. Masya Allah, tabarakallah. Tengah hari, tengah malam, waktu pagi, waktu siang, albirru la yabla. Kebaikan itu tidak akan lenyap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi siapa yang menyanjung kita keluar duit 50 Rm? Banyak tuh sedekah kita. Karena kebetulan orang yang nak tadi itu nak beli tiket balik Kelantan, dia tak ada duit. Dan kepada siapa yang meminta, yang membuat beban dan berat kepada kita untuk kita bagi. Pertama, kita tidak kenal dia. Ya walaupun dia serius, dia cerita yang sebenarnya, bajunya sobek, dompetnya hilang, IC pun tak ada. Ji tolong, Pak Ji atau Ustaz atau siapa sajalah dengan sebutannya, betul-betul dia berhajat. Permasalahan kita sekarang bukan tak ada duit, kali ada yang 50, ya Allah, mudah-mudahan ada 50. Allahu Akbar. Ada selembar, Masya Allah, tabarakallah. Jadi nak bagi 50, kita bagi 50 karena kita juga ada lebih daripada 50, atau juga kita pun juga punya duit, alhamdulillah cukup, taklah berlebihan tapi cukup. Tapi kalau kita bagikan untuk mengikhlaskan hati itu sulit. Kenapa? Sebab yang pertama, siapa yang kenal kita? Dia tak kenal kita, hanya kita satu-satunya yang dia jumpai. Kemudian yang kedua, bila saatnya nanti dengan dia akan meluahkan rasa terima kasih dan boleh membanggakan kita, itu berat untuk kita sedekahkan pada saat itu. Tapi kalau seandainya yang kita bantu tadi itu adalah salah seorang yang dikenal, atau dengan kita dia juga kenal kita, mungkin nama kita akan disebut-sebut, itu memberikan suatu keseronokan dan ketenangan dan ketentraman jiwa yang sehingga membuat segala-galanya akan menjadi mudah dan nyaman. Jadi prinsip yang nanti kita bagikan kepada kita, satu, albirru la yabla, kebaikan tidak akan lenyap. Kemarin saya buat perumpamaan macam ni. Allah dhadirun ayyad bi dhuhurin Nabi Ahmad
Biasanya pukul 4 sudah bangkit tahajud. Karena mengikuti lantunan mahabbah di Stadion Bukit Jalil. Baru-baru tadi itu di stadion melewati lewat saja. Kalau nak sampai lewat saja tak apa maksudnya. Melewati, jangan salah baris. Melewati bahaya. Sebelumnya di dataran KCC, ya lepas balik rumah pada pukul 2 pagi, alhamdulillah karena sudah punya kebiasaan bangun pada pukul 4 pagi, dia pun bangun. Bangun, nak sembahyang tahajud, nak berzikir, nak tasbih, istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar memohon keampunan. Kata setan, awak kalau istighfar sekarang sia-sia. Memangnya kenapa Lis? Kenapa Tan? Jadi kata setan dengan iblis, sebab ramai malaikat-malaikat tak kunjung datang pagi hari ini. Kenapa? Sebab malaikat dah lenguh, letih. Saat ketika bersama Habib Syekh di dataran, mencatat dan menyaksikan salawat dan salam dan juga dengan lantunan mahabbah kepada baginda Nabi. Jadi kalau awak bangun pada pukul 4 pagi ini, awak tidak mendapatkan penyaksian dan perhatian daripada para malaikat, sebab mereka sedang istirahat. Itu tak ada bahasa macam tu. Jadi atau juga dengan Allah disibukkan dengan gemuruh suara ya Allah ya Allah itu di dataran. Sementara di Bukit Jalil pada yang sama malam 12 Rabiul Awal, ya hadis rawaidan wal sadama marrakbi kita sini mencelaro yang campur baur agak-agak bagaimana dengan Allah. Kalau pada saat kita nak ikut tak pandai, nak sahut tak reti, nak ikut-ikutan, nanti takut kalau mereka salah tulis, di malaikat nak tulis apa bacaan tak baca dan itu malahnya berubah tulisannya tidak tahu. Akhirnya kita sibukkan diri kita dengan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Agak-agak kalau kita bersalawat pada saat itu Allah boleh camkan, Allah boleh tahu lantunan suara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar, walillahil hamd, rabbana ighfir warham waghfir wa tajawaz amma takram, innaka antal azizul akram. Sebelah situ bismillah, Allahu akbar, Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yan majbura. Sini bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa. Pernah perasaan yang macam itu di bulan Ramadan? Macam-macam suara, macam-macam lantunan doa, macam-macam zikir, macam-macam amalan mungkin saja tersirat di dalam benak hati dan pikiran seseorang. Nak buat doa lagu mana, nak berzikir seperti apa, suara yang bercelaru macam ni, bolehkah kira-kira Allah cam lantunan doa kita?
imtihan kita, zikir kita, tasbih kita, la yakhtalitu alaihi al-aswatu, tidak akan tercampur bau suara antara satu dengan yang lain, secemerlang seperti apapun suara orang yang berdoa, yang memohon dan yang meminta, yang berzikir dan bertasbih. Tetap lantunan bahasa kita pada saat kita lantunkan itu akan didengar secara jelas dan pasti oleh Allah Jalla wa'ala. Subuh, jangan risau. Dusun, jangan risau. Kebun, jangan risau. Nelayan, jangan risau. Jangan sekali-kali dengan kita meninggalkan zikir, kita meninggalkan ibadah, kita meninggalkan tasbih karena kita jauh daripada tatapan mata manusia. Setelah kita selidiki ternyata bukan manusia yang boleh menjadi saksi. Kipas akan menjadi saksi, lampu akan menjadi saksi. Itu dengan bintang di langit, itu dengan pancaran cahaya, itu dengan kelapa sawit. Kelapa sawit itu? Rumah, tak pernah berbuah pun. Baru 2 tahun. Nah, baru 2 tahun Nabi kita tahun tanam kurma, tahun ditanam, tahun itu sudah ada berbuah. Nah, oke. Jadi Maji cerita nih. Cerita. Ini agak mulai sumbuh dan jadi suara nyaring sedikit. Masa sebelumnya tuh agak slow karena suara agak terkandas. Walaupun masih ada sisa sedikit lagi. Apa? Jalan. Katanya Nabi akhir zaman itu sudah lahir. Kebangkitan Nabi akhir zaman itu sudah tiba. Maka dengan Sayyidina Salman Al-Farisi yang ditawan atau yang dicolek oleh warga Yahudi atau dicolek oleh satu kumpulan perampok dijual kepada seorang Yahudi Madinah, sehingga dengan Sayyidina Salman Al-Farisi yang menurut riwayat Allah karuniakan umur kepada beliau lebih daripada 400 atau dalam 400 tahun. Sayyidina Salman Al-Farisi berusia dalam 400 tahun. Itu hebat lah. Kalau kita Allah bagi umur 400 tahun, baru usia 30 tahun gigi belakang habis ada, sperma ada tebal, kacanya cermennya tebal sekali, keriput telonde, adakah bahasa telonde? Ada kan? Gugut tak, keriput, rambut putih semuanya, janggut, hidung semuanya putih, atas bawah putih. Jangan paham yang bawah tuh mana saja. Saya tak cakap apapun. Bulu dada bawah juga, dagu bulu bawah juga. Masya Allah, tabaraka putih semuanya sampai pada bulu kaki, bulu badan semuanya putih. Agak-agak. Ini saya tak tahu. Cuma hanya agak-agak saja. Kalau Allah bagi kita umur sampai 200 tahun, bermula beranjak kepada 10 tahun yang ke-11 dari usia 100, 102, rasanya emang baru. Rasa tak memang tuh. Kita perhatikan. Minta maaf. Supaya orang tengok saya lengah, nanti supaya cepat bagi makan. Ini umur 100 tahun nih. Ini umur yang 100 tahun tadi itu. Mana ada 100 tahun jalan? Tak ada. 100 tahun jalan. Masya Allah, tabarakallah. Ambil gelas. Supaya jangan terjatuh. Tuh, umur 120 tahun, Bang. Gigi dah habis ada, Bang? Gigi habis. Supaya mata tebalnya, cepenya macam ini tebalnya. Nah, sekaranglah waktunya dengan antum. Kalau udah tua, banyak tanggungan. Tuh saya tengok kepala kamu tuh kosong. Paling ada Facebook, ada SMS, YouTube, MP3. Tapi di kepala pakcik-pakcik yang sudah berusia 50 tuh ada anak di sini, ada bini, ada pas, ada pakatan, ada nasional, ada apa? Penuh kepala kita dengan macam-macam, berserap dengan urusan dunia. Jadi kadang-kadang nak bangun bukan tak nak bangun, tidur, nampaknya saja tidur, baring atas bantal, dikira dah nyenyak, tapi mata
terpajam, mata terpajamkan, tapi otak berpikir ke sana kemari. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Banyak yang dipikirkan, urusan keluarga, urusan anak, urusan bisnis, urusan lingkungan, masyarakat, IJK ada masalah, masjid ada masalah, surau ada masalah, taman ada masalah, dan juga tambah dengan penyakit, ancaman dengan penyakit. Kadang-kadang dengan sesuatu sehat, tapi disebabkan karena lingkungan yang kurang sehat, membuat kita jadi tidak sehat. Saya sakit ke saya? Sehat, alhamdulillah. Saya nampak kurang sehat, anak sehat jadi. Dan nampak kelihatan kurang mood, kurang semangat. Saya sakit ya saya. Sakit. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan dosa tuh. Saya nampak kelihatan pucat, nampak kelihatan kurus. Saya sakit. Anak sehat, ada apa-apa. Sampai ke rumah tak boleh bangun. Kenapa? Karena orang ramai katakan saya sakit, akhirnya saya pun juga menjadi sakit. Nah, itu masalah. Jadi macam mana? Jangan kata orang begitu dan begini. Kalau boleh dengan kita bagi semangat kepada orang yang lesu, bagi semangat kepada orang yang malas. Masya Allah, tabarakallah. Saya juga dulu pada masa remaja, saya juga dulu pada masa masih muda. Seperti Anda juga. Ada si anak tadi itu, ya Allah sembahyangnya malas sombong. Tapi kita berikan motivasi dan juga kegairahan yang semacam itu agar dia semangat dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Kembali tadi sudah saya katakan setengah jam, sudah 35 menit dari sampai pukul 3 saja. Oke, semua bang. Dengar aja, dengar aja, dengar ya, gak cakap pun. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Satu, albirru la yabla. Asbi Rabbi, jalan. Asbi Rabbi, jalallah, ma bi qalbi, ikan terperangkap, mulut berzikir, malaikat menyaksikan, Allah melihat segala sesuatu. Hambaku yang walaupun dia nelayan, yang walaupun dia penggetah penoreh getah, yang walaupun dia penyawit, yang walaupun dia orangnya sederhana, hidupnya sederhana, duitnya tak banyak mana, tapi dia ingat aku pada saat dia di lautan, ingat aku saat ketika dia di dusun, ingat aku pada waktu dia di hutan, ingat aku saat ketika dia di kebun. Itu zikir-zikir yang seperti itu jutaan kali ganda lebih abad daripada kita berzikir di tengah orang ramai. Sebab kalau pada waktu kita berzikir di tengah orang banyak yang memotivasi, banyak yang menilai, banyak yang menyanjung, banyak yang memuji. Di samping juga nafsu kita mendapatkan habuannya saat ketika ada sanjungan dan pujian. Masya Allah, Syekh, semangat sungguh. Besar baju jubah saya dengan sanjungan yang semacam itu tadi itu. Tapi pada masa kita di tengah hutan tidak ada yang tahu. Makanya itu Nabi kita sabdakan dalam sebuah hadis, di antara daripada yang layak untuk mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat, wasyabun warajulun dzakarallaha, dan dengan seorang laki-laki menyebut nama Allah, fafadat ainahu, maka menetes air matanya. Pada saat kita di dusun, gemuruh yang kedengaran itu adalah angin yang bertiup, dan juga dengan lantunan tasbih daripada pohon-pohonan dan juga daripada daun dan daan. Pohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ambil dulu tangan
kiblat mana, kita sedang ke arah jatuh kemana. Ini cerita kita sedang bersama dengan dusun durian, hamparkan sejadah, azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin saat ketika kita melantunkan azan di tempat yang seumpama itu, akan terdapat jutaan makhluk yang menangis. Karena mereka tidak pernah mendengarkan lantunan azan daripada seorang nelayan, daripada seorang pekebun, daripada seorang penyawit, daripada seorang penggetak, yang pada itu merupakan kali pertama lantunan azan dikumandangkan penyaksian manusia. Masya Allah, tabarakallah. Baru aku dipertemukan dengan manusia yang sebenarnya, yang kenal Allah dan juga yang mengamati rahasia hikmat hadis. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja Anda berada. Dulu situ tidak lebih daripada untuk mandi, untuk bekela dengan keluarga, makan minum, bakar ikan, bakar sate, atau juga tidak lebih daripada tempat-tempat untuk santai saja. Terus seperti di Kemeran Helan, besar tuh pahalanya kalau kita beribadah di situ. Genteng Helan pun juga besar juga. Sebab orang datang itu tak main judi. Contoh permainannya, tak pasti. Duduk samping situ perempuan. Kan dalam film-film lah kita pun tak pernah nonton yang secara original juga tak pernah. Kalau film saja, kalau pergi ke tempat main perjudian itu semacam itu dengan mesin perjudian itu apa namanya tuh mesinnya apa namanya? Tak penting tahu lah, semua yang penting. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kemana kan ya Allah, menangis bapak. Kali pertama mendengar lantunan azan yang dikumandangkan oleh seorang hamba. Dia pengembala kambing, tapi ternyata makamnya mungkin barangkali lebih tinggi daripada seorang miliarder, duitnya banyak, hartanya banyak, kerasaannya banyak, orangnya tampan, masya Allah, tabarakallah, berjalan. Ini tajuk keluar masuk nih. Apa keluar masuk? Memang masuk sana, masuk sini, jitra, masuk alur mana? Subuh tadi entah di alur mengkudu atau juga di sebelah. Subuh tadi itu di mana? Subuh tadi itu di dalam hadis tuh. Jadi tadinya juga masuk, belum masuk. Masya Allah, tabarakallah. Lupa lagi apa di kepala yang sampai Allahu Akbar. Kembali, gembala kambing. Dan ada satu benda lagi, jangan sebutlah pengembala kambing tapi terlupa karena terbawa tentang masuk keluar masuk dari itu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, mungkin dia ingat kembali. Allahu Akbar. 15 menit lagi. Bayar Allahu Akbar dulu secara betul dengan tumaninahnya. Siapa yang tidak tergugah hati kalau kita punya anak? Bukan cuma hanya menunjukkan kebaktian dan ketakwaannya di depan kita pada waktu kita sedang jaga. Yang pada masa dia dibilik pun dia kunci pintu itu pun sekedar untuk mengamankan, bukan karena dia takut kalau kita masuk secara mendadak. Dan kadang-kadang anak-anak pastikan dulu mak ayah tidur atau tidak. Dia kunci. Ini nak keluarkan laptop nih, nak masuk dalam leman webnya mana? Dua beradik, dia tidur belum? Masih disimbang lagi dengan ayah. Tuh. Sebaliknya kita pelan. Kita tahu dia tak tahu. Di celah bilik dia tuh kita udah buat lubang itu. Tak perasan. Ya, tajasus haram, tapi kita tak betul juga kalau kita tak tahu langsung tentang keadaan anak kita seperti apa hidupnya di dalam bilik yang tertutup, yang ditulis di situ dilarang masuk kecuali kaki tangan sahaja. Tepat, ada kan bilik macam itu. Jadi kita pun sebagai bapak segan masuk. Begitu kita tengok, kita lirik daripada celah lama dari tanpa dia sudari.
anak kita raki'an, sajidah berdoa, ya Allah, ampunkan kedua ibu bapakku ya Allah. Mereka yang mendidik aku, memberikan panduan dan pencerahan hidup kepadaku ya Allah. Agak-agak tetangga kita kalau kita tengok anak kita dalam keadaan semacam itu. Siapa yang tidak tumbuh hati dan perasaannya? Itu baru bapak dengan anak. Bagaimana kalau Allah tengok kita bakti seperti itu di tempat yang sepi dan tersembunyi. Itu rahasia hadis. Rajulun zakarallaha fafadat, innahu, seseorang ingat Allah, mengalir air matanya di antara daripada 7 kumpulan yang akan mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat. Seronoknya kita tengok anak kita, ternyata yang walaupun tidak disuruh, yang walaupun tidak kita perintahkan, yang walaupun dia beranggapan dan meyakini kita tidak tahu, tapi ternyata kita tengok dia dan kita boleh tahu karena kita letakkan kamera di situ apa yang dikerjakan oleh anak kita. Macam itu kita saat ketika berada di bawah kamera Allah Jalla wa Ala, di hutan, di dusun, tapi dengan kita berzikir. Lantunan zikir kita pada saat itu, sesaat kita dengan zikrullah Allahu Akbar, itu mungkin saja dengan pahalanya lebih besar daripada 1001 kali Allahu Akbar di tempat-tempat yang lain. Saya simpulkan, al-birru la yabla, kebaikan itu tidak akan lenyap. Wadambu yang kedua la yunsa, hati-hati yang walaupun lepas daripada pandangan mak dan ayah, tapi sang pencipta mak dan ayah maha melihat. Kurang asam betul itu anak, atau kurang asam betul itu kalau manusia. Allah tak kata macam itu. Dosanya, kesalahannya, pelanggarannya, kecurangannya, pengkhianatannya, kezalimannya, ketaksirannya. Kalau manusia yang sudah semacam itu terus berkata ya Allah, Allah kata abdi labbaika abdi, apa yang kau nakkan dengan aku. Allah Maha Pengasih. Jangan durhaka dengan Allah, jangan langgar perintah Allah, jangan sekali-kali dengan kita sanksi kepada Allah Jalla wa Ala, sebab tidak ada yang menyayangi kita sesayang Allah Jalla wa Ala. Tidak ada yang memberikan segala-galanya kepada kita seperti pemberian Allah Jalla wa Ala. Anda sanksi, Anda kurang asam, ada kurang ada kurang garam, kurang apa saja, tetap saja Allah buka pintu gerbang untuk kita kembali. Masyaallah tabarakallah. Tanah, dia kemarin patahkan keputusan saya, kata saya awak jangan kawin dengan wanita itu. Dia langgar perintahku, dia bukan anakku lagi, aku tidak aku dia sebagai anak dunia dan akhirat. Titik. Muktamad. Haji itu kan anak haji juga, karena Tuhan haji juga, kasihan kita menangis lagi memohon, merintih, merayu, tak boleh. Macam manapun, siapapun, kalau dengan Tuhan kau pun datang ke sini, tetap aku tidak akan buka pintu keampunan kepada anakku yang durhaka itu manusia. Sampai katakan tidak diakuin anak. Itu orang yang tak tahu hukum saja. Orang yang tak tahu hukum, kata ayah, aku tak akui kamu sebagai anakku. Tak masalah ya, sebab pengakuan anak itu bukan ayah sebenarnya, itu daripada Allah Jalla wa Ala. Yang walaupun ayah tak akui keanakan terhadap anaknya, tetap saja kalau ayah itu mati atau anak itu mati, antara satu sama lain saling waris-mewaris. Sebab untuk urusan keturunan itu bukan satu watikah, bukan suatu gelar atau anugerah yang diberikan oleh makhluk. Beda, kata Tuhanku, saya cabut kejatuhan kamu. Nah, yang sudah dicabut jatuhnya sebabkan karena kurang mengikuti peraturan-peraturan daripada kerajaan. Kalau dengan yang namanya keturunan, yang namanya warisan, aku haramkan kamu daripada harta warisanku, tak boleh. Tetap saja anak itu akan mewaris kepada orang tuanya kalau pada saat orang tuanya meninggal dunia. Ketiga, yang terakhir, kebaikan tidak akan lenyap, kejahatan, kemaksiatan dan kemungkaran tidak akan dilupakan. Allah akan catat, malaikat catat. Allah tahu kalau tidak dipadamkan dengan istighfar, kalau tidak dicuci dengan air istighfar, kalau tidak dihapus dengan air tobat, dan kalau tidak dilenyapkan dengan penyesalan hati,
dan juga tidak ada janji untuk tidak mengulang kembali. Dosa kesalahan akan tercantum dan tertulis. Jangan sampai tangan sudah bermacam-macam catatan dosa dan kesalahan, kiri juga semacam itu menumpuknya, curang, khianat, mengambil, menipu. Begitulah dengan bagian anggota tubuh kita semuanya. Kebaikan tidak akan lenyap, maka berbuatlah kebaikan kepada sesiapa saja, di mana saja dan kapan saja. Dan dengan dosa kesalahan tidak akan dilupakan. Elakkan hindarkan diri kita daripada segala kejahatan dengan sesiapa saja. Antara kawan dengan kawan, jangan. Antara sesiapa saja, walaupun orang tidak tahu, orang tak boleh coplet, tak boleh tengok, sebab antara kita dengan Allah pun juga tidak akan dilupakan. Yang terakhir, waddayanu la yamut, dan dengan Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk dan juga tidak pernah tidur. Ini kalau saya tambah lagi setengah jam, akan terdapat 13 yang menguap. Kalau tambah lagi setengah jam sampai kepada pukul 3.45, 49 yang tertidur. Tak boleh. Allah tidak mengantuk. Karena Allah tidak mengantuk, senang kita beribadah, senang kita berkebajikan. Tadi saya pergi ke pondok Darul Hadis. Begitu kita sampai, kasut-kasut tetamu itu dari susun-susun, rapi dan cantik. Semuanya ada ke sana. Ini kebaikan. Pada saat kita turun, nanti di sini juga suruh sini budaya semacam itu. Kita ada ECG dan juga kita ada remaja masjid atau remaja surau. Didik mereka untuk hikmah, didik mereka untuk lain orang ramah. Jangan pikir diri pribadi sendiri saja. Begitu hidangannya sudah lengkap, langsung lebih awal daripada kita. Kita orang tua jalannya lambat. Mereka pak, udah depan, kambing, ayam, cacing, kaut, tak peduli. Tumbuhan belakang, udah tua dah, tak larat berjalan, ketinggalan, kaut nasi, tangan gemetaran. Ambil lauk, saki-bakinya, ikan kepalanya, ya Allah, daging, tulangnya. Yang muda-muda makan daging, yang las sekali makan tulangnya. Sudahnya gigi dah habis dah. Coba, itu karena mereka tidak kita didik untuk khidmat, untuk hormat, untuk melayan orang-orang tua. Coba kalau kita didik, kita mulai daripada menyusun kasut di situ. Satu, sederhana. Kedua, tidak jadi kebanggaan. Cerita, ingat saya sebut langsung. Seorang perempuan setelah meninggal dunia. Perempuan itu penyapu masjid. Kerjanya maji nyapu masjid, ya. Bukan jadi pramugari, bukan jadi jururawat. Kerja apa? Nyapu masjid. Nyapu, kotep, bersihkan selepas mati. Nabi kita cari mana perempuan yang senantiasa nyapu masjid itu. Udah meninggal ya Rasulullah. Di mana dia? Kenapa tidak diberitahukan kepadaku? Sebab meninggalnya tengah malam dan rasa-rasa tidak patut untuk kami membangunkan baginda Nabi. Akhirnya kami selenggarakan semuanya dan disimpan malam hari itu juga. Simpan. Ingat bahasa simpan. Masa ditirang, bila nggak disimpan? Kita ditanya. Saya pun dengar. Tanya mungkin nanti simpan lepas sagot. Saya dengar. Orang mati disimpan. Simpan tuh kain, simpan pakaian, simpan apa? Tapi kalau orang mati tidak disimpan, orang mati itu dikuburkan, masukkan ke dalam kubur, bukan disimpan. Saya paham kalau simpan dia seperti kita nyimpan benda dalam almari. Tapi simpan di mana? Jadi pertanyaan lagi, pertama bahasa disimpan, kedua pertanyaan kedua disimpan di mana? Tak akan disimpan dalam almari kan? Mesti disimpan di mana mesti? Nah, itu bahasa dikuburkan. Itu cerita dikuburkan tadi itu. Hilang cerita tadi apa? Alhamdulillah, makasih. Terus punya ingatan yang kuat. Tentu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita kata di mana dia? Kuburnya di mana? Tapi kita datang ke situ. Coba. Ini bukan perdana menteri. Ini bukan menteri. Coba. Kadang-kadang orang yang nampak kelihatan lalu jalan rukun campur. Ternyata dia sudah ada surga, 13 surga ada di dalam surga. Ternyata dia sudah ada rumah dan istana yang mungkin kita akan mengaku dan ingin menumpang di rumahnya nanti di dalam surga. Tak boleh pandang sinis kepada sesiapapun. Itu orang
duitnya tidak ada, masukannya sedikit, gede lagi, jalannya pun. Kalau kita, gagah bersahabat, jangan pandang sini. Siapa tahu itu yang akan memberikan syafaat kepada Allah nanti pada hari itu. Wali Allah sembunyikan. Dengan siapa sebenarnya kekasih Allah Jalla wa'ala kita tidak tahu. Nabi kita datangin, paham datangin? Ngin tahu? Ngapain? Datangin. Nah, Nabi kita pergi ke sana. Terus sahabat ikut. Nabi kita salat. Allahu Akbar. 4 kali takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nabi kita dialog dengan perempuan tadi itu. Nabi kita simbang. Perempuan itu menjawab. Jadi kata baginda, amalan apa yang paling afdal kau temukan di sisi Allah? Amalan apa yang paling afdal yang ente temukan? Ente itu benar perempuan yang ente temukan di sisi Allah. Kata perempuan, kamu masjid, nyapu masjid. Cuma nyapu masjid boleh lebih afdal daripada yang lain. Sebab kita boleh tulus ikhlas karena Allah. Mana ada orang jadi penyapu masjid terus bagikan nama. Nih nomor email saya nih. Nanti kalau ada perlu apa untuk nyapu masjid-masjid yang mana, boleh hubungi saya, nanti saya sapukan masjidnya di situ. Terus dia kasih kad nama. Jadi situ ada nomor email ada, kemudian ada nomor account, kemudian ada Facebook. Masya Allah, coba itu ada. Siapa yang merasa bangga kalau pada itu menjadi tukang sapu? Yang boleh berbangga semacam itu kad kredit banyak. Kalau kerjaan kita entah itu manajer atau juga korporat, oke. Jadi setelah Nabi kita tanyakan amalan apa yang paling afdal di sisi Allah Jalla wa'ala, kata perempuan tadi itu menyapu masjid. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita didik putra putri anak kita untuk khidmah jaga kebersihan masjid. Jangan sampai ada tai cicak, tai tikus, tai apa. Kemudian masjid kemas, sejadah kita rapikan, kita susukan dengan bagus. Itu biar mereka yang bekerja, sehingga nanti saat ketika mereka sudah dewasa juga sudah berumur, terdidik kebiasaan yang semacam itu. Kalau ada orang tua, dia tidak akan mengganggu orang tua. Kita sekarang berjalan, dia potong kita daripada kita. Bahkan kadang-kadang dia berani mengambil porsi atau juga dengan peluang yang sepatutnya untuk kita. Saya pernah datang ke sebuah pondok pesantren yang pada saat kita berjalan, dia break, stop dia bagi laluan kepada orang tua, dia bagi laluan kepada tutu guru dia beri laluan kepada cigu-cigu dia. Setelah cigunya lewat, baru dia meneruskan perjalanan. Kita sekarang, ya Allah, dia potong, "Tigo, apa kabar Tigo?" Sambil dia potong, "Ngeng, keres nih motor." Insyaallah tabarakallah. Dia motor yang besar, BMW besar, engine 1100. Sementara hak cigu 90, crash model tahun 49. Kalau anak itu terdidik daripada kecil, dia tidak akan berani potong, dia jalan slow. Kalau pada saat dia nak lewat depan orang tua, dia turun daripada motornya, dia matikan engine, dia bawa engine motor jalan. Setelah lewat baru start balik. Yang semacam itu perlu kita wujudkan di kalangan generasi kita. Wabillahi taufik. Habis 45 menit lebih. Ada sebarang soalan? Ada. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ada kepada zero bisa ukhra. Ya. Mari kuliah sebelum Jumat. Isu masjid. Anak juga Ustaz. Ini juga lah. Kuliah sebelum Jumat. Panas juga tak kuliah ni. Panas. Macam ni lah. Macam tanya. Ustaz kata panas ni dia. Jumat tu panas sebab kita mau tak mau kita kena duduk. Kalau ini tak ada, kita masih punya wewenang dan punya pilihan. Nah, balik, nah adik-adik, kalau Jumat mesti tak mesti, makanya itu khatib sekehendak ceramah apa sebab khatib tahu kalau aku tak mengimami Jumat, mereka tak akan balik. Makanya itu di Mesir kadang-kadang khatib-khatib kalau pada khutbah, orang itu dikhutbahi panjang sekali. Okey Ustaz. Soalannya. Ya. Jadi saya dengar dia kata rahmat Allah
kepada berkaitan dengan hudud. Hijau nih. Kalau dilaksanakan bukan hijau. Oke. Islam. Kalau pink je. Pink ya. Berkaitan dengan hudud. Ya. Rahmat Allah dalam hudud itu sendiri. Ya. Kalau orang tu dah kena hudud di dunia, jadi rahmat Allah di akhirat dia tak kena. Tapi kalau belum terkena hudud, boleh dihukum hudud di akhirat nanti dia akan kena. Dan apatah lagi orang yang melaksanakan hudud itu pun terpanggil sekali. Okay? Sekali lagi belum paham. Kalau seseorang itu terbabit melakukan satu kesalahan tapi tidak dilaksanakan hukum hudud ke atasnya, maka nanti pada hari akhirat nanti dia akan kena hudud. Yes. Okay? Kalau kena hukuman. Kalau dia kena di dunia, dia akan tak kena lepas. Okey, soalan anaknya. Kalau orang tu macam saya ada tadi bertaubat, kan? Bertaubat, beristighfar, dan taubat besar, adakah lepas hukuman? Allah. Kaki minum, kaki perempuan, kaki lewat, kaki macam-macam, tapi tak ada orang yang boleh cap. Allah tutupi segala-galanya tadi itu pada masa di dunianya. Sebelum dia meninggal dunia, ya Allah, memang orang beranggapan aku dia orang baik, tapi sebenarnya yang membom masjid di Jakarta itu aku, ya Allah. Dan aku nangis dia, betul-betul dengan penuh pengakuan, menangis, betul-betul berintih, dia betul-betul berharap pintu gerbang tobat dengan usaha sesansing apapun. Makanya kita tak boleh berkata kepada partai politik lawan, awak masuk neraka nanti, kecuali kalau dengan syarat, seandainya kamu tidak bertobat, seandainya kamu tidak kembali, seandainya kamu tidak mendapatkan belas kasih sayang daripada Allah di akhir hayat, itu perbuatan yang semacam itu akan membawa seseorang ke dalam neraka waliyadzubillah. Tapi itu cerita yang 99, pancung 99 orang, tak 99 orang. Jumpa dengan seorang pendeta atau jumpa dengan seorang rahib ahli ibadah. Bang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini aku dah membunuh sejumlah 99 orang. Ada cara untuk tobat kepada Allah? Kata si Abid tadi, tak ada. Kan ceritanya langsung. Jadi kalau yang tak ada lebih seronok, anda juga mati dengan kumpulan yang 99. Dia bunuh yang satu tadi itu akhirnya genap jadi 100. Pertanyaan terakhirnya kepada seorang alim, kata seorang alim menjawab, waman, siapa yang mencegah anda daripada tobat? Jadi suatu nikmat yang Allah bagikan kepada orang asi, kalau pada saat kemaksiatannya tidak ada yang tahu. Itu nikmat kepada dia. Itu berarti Allah masih sayang. Kalau Allah ada murka, Allah akan singkap, Allah akan buka kejelekan dan keburukan daripada orang tadi itu, agar orang ramai akan menjadi saksi kalau memang dia benar-benar terbabit dengan kemaksiatan dan juga dengan kemungkaran yang berkenaan. Jadi kalau hubungannya masih antara kita dengan Allah, lebih nyaman. Makanya wartawan, ada jadi wartawan ke sini, cari kerja tempat lain, jangan kerja sebagai jurnalistik atau juga sebagai wartawan, sebab itu mungkin aib-aib orang. Sebab itu mencatat dan menyebarkan keburukan orang. Kalau pasti berbuat buruk, berbuat jahat sekalipun, kita dituntut untuk kita menyembunyikan dan merahasiakannya. Apalagi dengan perkara-perkara yang tidak pasti. Tanyakan kepada pihak kedua dan ketiga yang mengetahui tentang perkara tersebut. Kalau seandainya Nabi kita bersabda, masing-masing boleh diterima dengan pengakuannya, masing-masing boleh diterima dengan dakwaannya, semua kita akan menjadi bankrupt. Image kita akan jadi tercemarkan, marwah harga diri kita akan menjadi lenyap dan pudar. Tapi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar, bukti kepada orang yang bertakwa dan sumpah kepada orang yang ingkar. Jadi jangan sekali-kali bercerita tentang masa silam. Sering pada saat suami tanya, "Gimana tentang masa silammu?" Tak payah cerita, tak perlu diceritakan kepada sesiapapun tentang masa lalu kita. Sebab itu urusan kita dengan Allah akan lebih mudah. Tapi kalau sudah ada saksi-saksi yang menyaksikan, maka dengan kita harus juga menyaksikan bahwa kita telah bertobat dan kembali kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi itu, seseorang terbabit melakukan kemaksiatan di dunia, kalau dijatuhi hukuman di dunia, di akhirat Allah di akhirat tidak akan menyaksi dan juga tidak akan menghukumnya.
Itu kata ulama kalau dia bertobat disampi juga dengan hukuman yang dilaksanakan. Sebab dia ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kelajuan 160, 180. Situ kebenaran 115 saja. Sampai ke sana kita kena saman. Saman tetap kena dibayar. Dalam waktu yang sama kita kena minta maaf, minta maaf. Kata dia saya maafkan, tapi tetap ini aturan awak kena sama juga, kena bayar juga. Macam itulah juga kesalahan kita dengan Allah. Membunuh seseorang yang walaupun sudah dijatuhkan hukuman mati juga kepada si pembunuh, tetap si pembunuh itu sebelumnya minta ampun karena dia melakukan satu kesalahan yang telah dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya dilaksanakan tidak, tapi dia bertobat sebelum meninggal dunia, membuat pengakuan yang muktamad di sisi Allah, Allah akan mengampunkan dosa kesalahan sebanyak apapun, setinggi dan seberat apapun, sedahsyat apapun selain daripada syirik saja. Kalau itu Allah tak ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terakhir satu. Cukup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Guru, saya tentang kita salat untuk mendapatkan khusyuk, Ya. dan juga kita kena hati berguru. Terima kasih. Supaya kita ini khusyuk, satu matikan handphone. Mana nak supaya handphone masih berbunyi lagi. TV dibuka, anak bising, istri di dapur mengamuk-ngamuk, bunyi kipas. Tambah kembali dengan handphone kita sudah itu siapa yang boleh khusus? Sebab kalau dikatakan apa bedanya bunyi handphone dengan bunyi kipas? Bunyi kipas, macam mana pun bunyi kipas itu yang walaupun juga agak mengganggu, tapi tidak seperti dengan gangguan SMS. SMS itu kalau masuk kita tahu itu ada berita, itu ada isi kandungannya, itu ada pembicaraan, ada sesuatu yang nak diinformasikan. Tapi bunyi kipas tidak mempunyai makna dan juga tidak ada terjemahannya, yang zahir. Yang kedua, jangan sampai tengok sana tengok sini atau kita terpandang pada benda yang mengundang perhatian dan juga pikiran kita. Warna-warni, pakaian yang warna-warni, atau dengan kita cam dengan pakaian orang di depan, pakaiannya yang agak mengundang perhatian, atau orang yang di depan tuh kainnya diangkat sampai ke pertengahan petis, tak pakai celana pendek misalnya. Pada masa dia sujud terbuka kangkang di situ, terkeluar sebagian. Cemana kita nak khusyuk? Itu zahir, itu yang zahir. Selain daripada itu, perut lapar tak boleh khusyuk, terlampau kenyang tak boleh khusyuk, ataupun juga pada saat kita menahan angin, la yusalliyan ahadukum wa huwa hakin. Jangan sekali-kali sembahyang pada saat kamu menahan hadas. Tadi subuh tadi itu biasanya sebenarnya berkentut 3 kali sehari. Yang pada hari itu kena tak nak berudu, kena terlampau sejuk, akhirnya tak berkentut sejak daripada pagi. Zuhur angin terkumpul penuh. Waktu sembahyang perut angin nak keluar. Bukan sikit saja lo banyak dah. Tak boleh khusyuk. Menahan kencing tak boleh khusyuk. Apalagi kalau menahan ceret beret tambah lagi. Kaki jadi seperti lumpuh. Sebab kalau tadi keriput rapat macam itu buka sikit itu yang zahir. Yang batinnya pahami bahasa komunikasi. Saya boleh paham bahasa abang, atau abang cakap tadi itu saya boleh paham karena saya paham bahasa abang. Maka saya boleh bagi tumpang serius secara sepenuhnya. Coba kalau abang bercakap dengan bahasa orang Kelantan, kecek Kelantan, yang macam itulah bunyi yang ada. Saya tak paham. Saya senyum juga pada masa jadi tetamu Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapa, dan saya selalu ke Kelantan juga di situ. Kadang-kadang belum kecek Kelantan total. Orang ramai ketawa, saya pun ikut ketawa juga, tapi saya tak paham yang diketawakan. Kesian. Allah tabarakallah. Masalah masih mendingan, masih lumayan,
juga di Semenanjung Sarangnya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Medan, mungkin sepatah dua patah pun kita tak paham apa yang mereka bahasa. Kata terus lagi. Nah, macam mana kita boleh khusyuk kalau kita tidak paham bahasa komunikasi kita dengan Allah? Kita kata apa? Sami'allahu liman hamidah. Macam mana kita untuk mengkhusyukkan hati, sedangkan kita tidak tahu apa bahasa yang kita gunakan. Saya pernah ceramah dulu, tidakkah berdusta, tidakkah berdosa? Kalau pada saat kita berkomunikasi dengan Allah, menerima segala-galanya daripada Allah, kesehatan, nikmat, hidayah, taufik, kekayaan, dan semuanya minallah, tapi kita tidak paham bahasa Allah. Kita tidak paham dengan bahasa komunikasi kita. Itu perlunya. Sedar tidak sedar, kita diantara daripada orang yang berdosa kalau kita tidak memahami bahasa komunikasi kita dalam sembahyang. Sebab seakan-akan kita seperti MP3 saja, seperti laptop, seperti netbook, seperti handset yang membaca Al-Quran tapi dia tidak paham apa isi dan kandungannya. Jadi tidak ada yang paling menunjang agar kita khusyuk daripada memahami bahasa komunikasi. Kemudian yang berikutnya, daripada mewujudkan suatu perasaan Allah sedang melihat, memperhatikan dan mengetahui dengan kita dan juga dengan keberadaan kita, bahkan sesuatu yang tersirat di dalam hati pun lantang jelas di hadapan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambungannya kalau nak lepas maghrib di Masjid Sultanah Bahya. Lepas maghrib kita baca Sahih Bukhari sekejap. Lepas isya kita dengan praktek sembahyang secara sunnah, insyaallah. Dulu kita buat di Kasinija, Citra. Citra pindah ke Sultanah, Masjid Sultanah Bahya. Silakan Bang. Alhamdulillah, jazakallahu khairan barakallahu fiikum. Kita penyampaian ilmu, perkongsian ilmu bersama. Jadi sekali saya ulangi, sambungan kuliah dosen di Masjid Sultan Bahya selepas maghrib Sahih Bukhari, kemudian akan pergi sembahyang. Jadi sama-sama kandung oleh kita dengan tasbih Tuhan Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.